Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitri dengan NIM 12030200043 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Lewat video ini saya akan melakukan review materi sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai salah satu pokok pemikiran tokoh pemikir pada bidang hukum ekonomi syariah, yaitu Umair Chapra. Sebelum ke pokok pemikirannya, lebih dahulu kita mengenal siapa itu Umair Chapra. Umair Chapra adalah seorang cendekiawan ekonomi kelahiran Pakistan. Ia melanjutkan jenjang pendidikannya hingga meraih gelar PhD dari Universitas Minnesota dengan predikat cum laude. Selama menjadi mahasiswa, beliau mempelajari banyak sekali tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Beliau banyak bergabung juga dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berorientasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasihat pada Islamic Research and Training Institute, yang sebelumnya beliau menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency Riyadh selama hampir 35 tahun. Selama kurang lebih 45 tahun, beliau juga menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Atas kiprah dan jasanya dalam bidang ekonomi Islam, Umair Chapra ini banyak sekali mendapatkan penghargaan. Dengan ide-ide cemerlangnya, beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam yang dituangkan dalam banyak karangannya. Umair Chapra merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer. Ia memahami secara mendalam tentang ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sekaligus. Gagasannya tidak hanya berputar-putar pada tataran teoretis yang mengawang, tapi juga sangat visible untuk diterapkan. Dan beberapa pemikirannya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer adalah yang pertama, prinsip dasar Islam. Islam itu merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik dalam aktivitas ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya. Chapra memandang bahwa dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, terdapat 3 prinsip dasar Islam, yaitu yang pertama tauhid, khilafah, dan adalah. Tauhid sebagai landasan utama setiap muslim dalam menjalankan segala aktivitas. Khilafah merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi dengan dianugerahkannya seperangkat potensi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Dan prinsip adalah yang merupakan bagian dari tujuan syariah. Keadilan mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat menzalimi orang lain. Yang kedua adalah konsep dan sistem ekonomi Islam. Berdasarkan definisi ekonomi Islam dari Umair Chapra, bahwa ekonomi Islam itu merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia yang tujuannya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip paradigma Islam. Paradigma Islam menurut Umair Chapra, yang pertama adalah rational economic man, yang dimana dalam ilmu ekonomi konvensional sangat dipengaruhi oleh asumsi bahwa tingkah laku individu adalah rasional. Yang kedua, positivisme, di mana setiap individu adalah sebaik-baik penentu bagi kebutuhan pribadinya sendiri, dan nilai ekonomi telah diklarasikan sebagai kenetralan yang maksimal di antara hasil akhir dan independensi setiap kedudukan, etika, atau perkembangan normatif. Yang ketiga, keadilan, yang merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Yang keempat, Pareto optimum, setiap perekonomian itu dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan. Yang kelima, efisiensi dalam ekonomi konvensional, yaitu penggunaan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Yang keenam, intervensi negara. Pada dasarnya, Islam memperkenankan negara untuk mengatur perekonomian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemikiran yang keempat yaitu kritik terhadap kapitalis, sosialis, dan negara sejahtera. Dari analisisnya terhadap kapitalis, sosialis, dan negara sejahtera, Chapra menyimpulkan bahwa kapitalisme tidak memiliki pilihan selain bersandar penuh kepada harga dan keuntungan pribadi. Begitu juga pada sosialisme dengan kinerja perencanaan ekonomi terpusat ternyata tidak lebih baik. Sementara itu, konsep negara sejahtera yang mencoba menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat lainnya. Umair Chapra tidak menghindarkan untuk menyimpulkan bahwa ketiga sistem yang ada tidak dapat berperan sebagai model bagi negara-negara muslim.
Pemikiran yang kelima yaitu keuangan publik. Yang pertama ada zakat. Zakat itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang bertujuan untuk membersihkan diri, jiwa, dan harta. Zakat itu dikelola secara profesional sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan secara efektif bagi kaum duafa untuk mengurangi kesenjangan dan dapat digunakan untuk pelatihan atau modal usaha-usaha kecil. Yang kedua ada pajak, yaitu pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pemberlakuan pajak dalam Islam harus adil dan selaras dengan semangat nilai-nilai Islam, serta digunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Pemikiran yang keenam yaitu prinsip-prinsip pengetahuan. Untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, terdapat 6 prinsip umum, yaitu yang pertama ada kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tentram. Yang ketiga, kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan mayoritas yang lebih sedikit. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik. Yang kelima, siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya. Dan yang keenam, sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka hukumnya wajib. Pemikiran yang ketujuh yaitu peranan negara menurut Capra. Peranan negara itu merupakan peran positif yang bermoral dengan selalu menjaga keseimbangan yang dinamis untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Dalam kiprahnya pada bidang ekonomi Islam, Capra tidak secara tegas menolak atau mengabaikan sistem ekonomi Barat lalu kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam dengan murni. Tetapi ia hanya mengurangi dan membuatnya sesedikit mungkin dalam penggunaan beberapa instrumen perekonomian dari Barat yang dia pikir itu berguna demi mencegah stabilitas ekonomi sebelum membuang sistem ekonomi konvensional dengan keseluruhan. Namun, menurut kritik dari Anindya Aryo Inayati, itulah titik kelemahan Capra dalam pemikirannya karena besarnya toleransi terhadap sebagian konsep Barat dalam proses islamisasi ilmu ekonomi. Namun, ada juga pujian dari Muhammad Yafiz bahwa konteks pemikiran ekonomi Islam Capra dapat digolongkan ke dalam kelompok indigenization, pendekatan yang membuat penjelasan Capra tentang ekonomi dapat diterima oleh dunia Barat dan Islam. Pemikiran Umar Capra yang merintis kiprahnya dalam bidang ekonomi ini merupakan suatu konsep yang memadukan ilmu pengetahuan dari Timur dan Barat. Ia memberikan segudang konsep yang bermanfaat bagi negara-negara Islam untuk mampu melakukan perkembangan dan kemajuan dalam bidang ekonomi yang tak luput dipadukan dengan unsur-unsur syariah di dalamnya, yang berupa asas pedoman dan moral yang menjadi titik kemajuan ekonomi yang sejahtera dan sehat. Menurut Capra, Islam dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan suatu solusi untuk seluruh masalah perekonomian di dunia dan merupakan jalan yang terbaik dalam menciptakan suatu negara yang sejahtera rakyatnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.